Mari kita membuka Alkitab Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah arus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pagi hari ini adalah andalkan Tuhan. Yeremia 17 ini berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ada kata terkutuk di sana. Maka sangat jelas bahwa firman Tuhan tidak mau saya dan saudara itu mengandalkan manusia. Karena dimulai dari kata terkutuklah orang yang mengandalkan. Nah, saudara, kata terkutuk ini sangat berbahaya sekali. Karena Alkitab sangat jelas menjelaskan bahwa manusia itu seperti rumput. Dalam 1 Petrus 1 ayat 24 berkata begini, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. 1 Petrus 1 ayat 24 ini menjelaskan bahwa semua yang hidup adalah seperti rumput. Yang pada pagi hari rumput itu kita bisa lihat hijau, bagus sekali. Rumput itu kita lihat pagi hari sangat elok untuk dilihat. Tapi ketika pagi menjelang siang, maka ketika matahari sudah makin panas, maka rumput itu akan menjadi kering. Rumput itu tidak akan bertahan karena dia disinari matahari yang begitu kuat, sehingga rumput itu akan kering. Bunga pun akan menjadi layu. Semua yang hidup berarti semua yang ada di bawah kolong langit ini tidak dapat menolong saya dan saudara. Seringkali orang berkata, saya masih kuat, saya masih sehat, saya tidak butuh Tuhan. Tapi tadi waktu pembukaan WL mengatakan bahwa di luar sana banyak orang yang sedang terbaring di rumah sakit. Dia boleh punya uang begitu banyak, tapi kalau dia terbaring di rumah sakit, maka itu menandakan dia lemah. Dia masih manusia. Dia masih memerlukan obat. Dan ini yang Alkitab katakan, apa yang kita mengharapkan? Apalagi orang yang hatinya
jauh daripada Tuhan, maka Alkitab katakan terkutuk. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, maka kesia-siaan kita akan hadapi. Kita dikutuk Tuhan dan kita akan dikecewakan dan disakiti. Lihat pada waktu peristiwa Yusuf. Yusuf itu sudah dapat mimpi daripada Tuhan. Dan Yusuf ketika dapat mimpi, dia pergi ke saudara-saudaranya. Saya dapat mimpi begini. Mereka bilang apa? Mimpimu itu omong kosong. Mimpimu itu, masa kami harus menyembah kepada kamu? Wah, mereka marah kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf disakiti, dikecewakan. Tetapi itulah manusia. Itulah fakta yang harus kita hadapi. Bahwa di dalam kehidupan ini manusia tidak dapat menolong saya dan saudara. Manusia tidak dapat memberikan satu kepastian bagi kita. Alkitab sangat jelas bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena manusia ini, dia akan merasa bangga dengan apa yang dimiliki. Makanya Alkitab katakan tadi di dalam ayat 5, manusia yang mengandalkan kekuatannya dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya dan dia juga jauh daripada Tuhan. Dia merasa apa yang dia miliki itu karena hasil kerja kerasnya. Dia merasa apa yang dia dapati itu karena kemampuan dia. Dia merasa apa yang dia dapat itu karena kehebatan. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 21 dan 23 bicara tentang seorang raja, Herodes. Di situ dikatakan, dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes menggenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar. Siapa yang menampar dia? Malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Jadi pada waktu Herodes ini merasa dia seorang raja dan dia berpakaian kerajaan, itu satu lambang dia meninggikan dirinya sendiri. Dia mencoba berkata kepada rakyatnya, saya ini raja, saya ini punya segala-galanya. Hei rakyat, kamu harus menyembahku. Dan rakyat berkata, wah, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Tapi Alkitab katakan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan dan ia mati. Alkitab katakan Herodes ini mati dimakan cacing-cacing. Begitu tidak terhormat. Karena ketika dia mati langsung cacing-cacing itu memakan dia. Di sini Alkitab mengembarkan kepada kita, memang semua kita akan mati loh. Ini juga diberikan penjelasan, apalah artinya
baju yang begitu bagus dipakai oleh Herodes. Apalah tahta yang begitu megah sekali, yang dilapisi emas, diduduki oleh Herodes. Tapi toh mati. Ini yang terjadi kalau orang menyombongkan diri. Dia pikir dia hebat, dia pikir dia kuat, dia pikir selamanya dia akan begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita andalkan Tuhan. Karena kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Saya percaya juga Indonesia ini karena banyak orang mendoakan, maka Indonesia ini bisa ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara sudah lihat kemarin demo yang begitu besar. Sebetulnya itu begitu mengkhawatirkan banyak orang. Apa sih yang orang demo? Karena gara-gara sebuah kursi saja, jabatan. Karena sebuah jabatan, jadi apapun saya mau, saya punya anak menantu, kalau bisa duduk jadi penguasa di bangsa ini. Tapi satu saat saudara, kalau kita pakai kekuatan kita, satu saat, lihat saja, satu saat doa daripada anak-anak Tuhan ini, Tuhan akan nyatakan atas Indonesia orang-orang yang berebut pingin duduk di sana. Satu saat Tuhan akan tunjukkan. Kurang kuat apa saudara? Presiden Soeharto 32 tahun dia menjadi seorang presiden di Indonesia, tapi toh pada satu akhirnya bisa turun. Orang-orang yang mengandalkan kekuatan, kekuasaan, mengandalkan saya hebat, tunggu waktu aja. Apalagi hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau Tuhan bilang, oh, ini orang ini, dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan kehebatannya, maka Alkitab katakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus. Saya berpikir ya, kalau sebuah makanan kalau angus itu nggak enak kan, betul ya? Kita masak nasi, terus aduh, nasinya gosong gitu. Sudah gosong, hitam, kita nggak bisa makan. Alkitab katakan juga, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, Tuhan akan tunjukkan orang yang mengandalkan kekuatannya. Dia akan menghadapi satu daerah yang sangat kering sekali. Dia akan menghadapi banyak sekali tantangan. Tapi Alkitab katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi mari kita andalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Taruh harapan pergumulanmu, taruh harapanmu pada Tuhan, jangan pada manusia. Ada om saya, ada tante saya, ada family saya yang sukses, yang jenderal. Tidak. Alkitab katakan, taruh harapanmu kepada Tuhan.
Dan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Pohon itu kalau ada di dekat sungai, maka dia akan semakin kuat dan dia akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ini artinya apa? Sebuah pohon, dia akan duluan merambatkan akarnya, baru dia bertumbuh, supaya dia kuat. Saya percaya waktu kita mengandalkan Tuhan, iman kita harus berakar kuat, supaya tidak mudah digoncangkan dengan apapun. Pak Gembala mau katakan, minggu lalu kita lagi cari tempat. Ada satu tempat di Sukasari dekat Asinan, Gedung Dalam. Harusnya sudah mau MOU, sudah mau tanda tangan, sudah mau deal. Tapi manusia bisa berubah. Ya, itu 1 minggu lalu. Sudah mau deal, oke, kita buat MOU, tanda tangan. Tapi saya selalu melihat begini, kalau memang itu dari Tuhan, pasti jadi. Tapi kalau bukan dari Tuhan, Tuhan siapkan yang jauh lebih baik. Itu yang harus kita ambil. Akhirnya singkat cerita, tidak jadilah di Sukasari itu. Sudah 1 minggu lalu loh. Ini tinggal 1 minggu. Saya hanya percaya pada Tuhan saja. Tuhan, pasti rencana Tuhan jauh lebih baik. Yang paling penting adalah andalkan sama Tuhan. Saya jaga hati saya. Saya bilang sama istri, kita suka terbuka. Saya bilang, jangan sampai sakit hati ya sama seseorang. Karena ini penting. Walaupun dia sudah membatalkan MOU kita. Itu teman dekat saya loh, sudah. Itu teman dekat. Tapi itu manusia, sudah. Saya cuma bilang, ya Tuhan, MOU dibatalkan. Saya ambil tarik hal positif saja. Oh, berarti Tuhan punya sesuatu jauh lebih ini. Alkitab katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Alkitab katakan, tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Amin. Tidak khawatir. Ini yang perlu kita belajar, bahwa tinggal 1 minggu pun dia tidak pernah khawatir, karena pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Gak usah khawatir, gak usah kita bingung. Ternyata dalam 1 minggu Tuhan bisa buat banyak hal. Dengar baik, sebentar juga mungkin kita keluar dari ruko ini, di jalan, nanti siang, nanti sore. Siapa mau tahu kehidupan? Adakah yang tahu kehidupan ini? Dia masih hidup atau mati?
Atau adakah yang tahu ketika kita keluar dari tempat ini terus terjadi sesuatu mujizat? Kita nggak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Karena yang tahu itu hanyalah Tuhan. Yang tahu itu hanyalah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap andalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi. Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Memang betul. Gereja kita tidak punya kas miliaran-miliaran seperti gereja orang. Tapi kita semua, jemaat El Shaddai, punya Tuhan yang besar. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan dalam kehidupan. Amin firman Tuhan.